Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Fenofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Jakarta Pusat. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, karuniakan kami hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini, kami dapat mengerti dan memahaminya, teristimewa mampukan kami untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 40. Namun yang saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-25. Demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil tentang Kristus sebagai juru selamat memang selalu mendapatkan tantangan. Bahkan orang-orang yang memberitakan Injil itu tidak sedikit yang mengalami penganiayaan, bahkan sampai mengalami kematian. Namun tentunya pemberitaan Injil itu tidak bisa berhenti. Apapun upaya orang-orang untuk menghentikan itu, apapun upaya-upaya bahkan dari para penguasa sekalipun, tidak dapat sesungguhnya membatasi, menghalangi pemberitaan Injil itu. Bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mendapatkan penganiayaan, bahkan sampai masuk ke dalam penjara, justru karena memberitakan Injil. Dan apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Meskipun mereka di penjara, bahkan kaki mereka dipasung, supaya mereka tidak bisa kemana-mana untuk memberitakan Injil Tuhan itu. Namun dalam pembacaan kita bisa lihat bagaimana Paulus dan Silas, meskipun badan mereka terkurung, kaki mereka dipasung, tapi mereka tetap bergembira. Apa bukti mereka bergembira? Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak sesuatu yang mereka sesali, tapi mereka tetap bersemangat dimanapun mereka berada. Situasinya seperti apapun, bagi mereka bahwa pemberitaan Injil atau menyampaikan siapa Kristus bagi dunia ini tidak bisa dihalangi meskipun mereka dalam penjara. Lalu kemudian ketika doa dan nyanyian yang mereka nyanyikan itu didengar oleh tahanan yang lain, tentu ini juga memberikan hiburan bagi orang-orang tahanan pada waktu itu. Dan mujizat terjadi ketika penjara itu goncang, kaki mereka yang dipasung kemudian terlepas, bahkan kepala penjara pada waktu itu sangat panik. Dan tentu saja sangat panik karena para tahanan ini dikhawatirkan akan melarikan diri. Lalu kepala penjara ini hendak bunuh diri. Lalu Paulus mengatakan, jangan lakukan itu, kami semua berada di tempat ini. Tidak ada satupun yang melarikan diri. Lalu sang kepala penjara bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasih, kita lihat di dalam penjara pun Paulus tetap dapat memberitakan Injil Kristus. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi
bagi Paulus dan Silas memberitakan Injil. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak dari itu bahwa kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia kemudian memulihkan atau mengobati luka-luka yang dialami oleh Paulus dan Silas, membawa mereka ke rumahnya, lalu memberi diri mereka dibaptis, dan sukacita dalam kegembiraan mereka menyambut para rasul ini, dan tentunya mereka sangat bersukacita karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop Alkitab ini, pertama kita dapat pelajari bahwa pemberitaan Injil sesungguhnya tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihalangi oleh siapapun, termasuk yang menyebut diri mereka penguasa, yang termasuk yang menyebut mereka kaum mayoritas. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan pemberitaan Injil, mereka berharap Paulus dipenjarakan, berita tentang Kristus dapat berhenti. Tapi ternyata justru dalam penjara itu sang kepala penjara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, kita belajar dari Paulus dan Silas. Tidak ada yang juga dapat membatasi diri mereka. Mereka tetap mengatakan dimanapun kami berada, itu adalah sebuah kesempatan. Bahkan tantangan, bahkan yang disebut rintangan, menjadi peluang bagi mereka. Artinya, semua tempat, semua situasi adalah peluang untuk memberitakan Injil Kristus. Dan ketika mereka dipenjara pun karena Injil, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, kami kan sudah memberitakan Injil-Mu. Mengapa kami harus dipenjara? Bagi mereka bahwa penjara itu adalah tempat yang Tuhan utus mereka. Penjara dilihat adalah sebagai bagian atau tempat di mana mereka harus memberitakan Injil. Jadi pikiran mereka selalu positif. Pikiran mereka selalu mengatakan dimanapun kami berada, penjara sekalipun, disitulah kesempatan untuk memberitakan Kristus Yesus bagi semua orang. Dan hasilnya kelihatan. Kepala penjara dan keluarganya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia sangat gembira karena sudah percaya kepada Kristus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagi kita teruslah memberitakan Injil. Baik dalam pemberitaan mimbar maupun juga dalam tindakan-tindakan konkret gereja bagi setiap orang. Semua tempat adalah kesempatan untuk membawa kabar sukacita. Kita tidak boleh dihalangi oleh apapun. Dan kiranya juga bagi kita sendiri, rintangan itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Dimanapun kita berada, ada tempat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus memberitakan Injil. Dan jangan khawatir, ibu bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi. Apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Jerilelah dalam pelayanan, jerilelah dalam memberitakan Injil, tidak akan pernah sia-sia. Tantangan dan rintangan yang kita hadapi, mari terus kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, agar kita dikuatkan, kita dimampukan untuk terus memberitakan Injil Kristus. Paulus dan Silas dapat menjadi contoh bagi kita. Dengan tetap penuh semangat, dengan tetap penuh sukacita, dengan tetap menaikkan puji-pujian, dimanapun mereka berada. Itulah yang menghibur kita, yang memberikan kekuatan iman bagi kita, untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Ya, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat dan menuntun kami menjalani kehidupan di dunia ini, teristimewa sebagai orang-orang yang Kau panggil dan utus di tengah-tengah dunia ini
untuk memberitakan kabar keselamatan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, kiranya itu akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi, kiranya tidak mengurungkan semangat kami, tidak membatasi kami dengan segala situasi, namun kami tetap setia, taat dan penuh semangat memberitakan Injil Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya Tuhan, berdoa untuk semua umat-Mu. Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan ini, khususnya jemaat di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dalam jerih juang pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan segala sesuatu yang dihadapi. Pergumulan apapun itu Tuhan, kiranya Engkau menguatkan umat-Mu. Dan kami juga berdoa agar senantiasa gereja-Mu ini terus memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami, umat Tuhan. Berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkati para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan arif dan bijaksana dan takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Berdoa juga Tuhan tentang penanganan COVID-19 yang terus masih dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah semua itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami juga sebagai rakyat atau masyarakat mau juga patuh atas segala arahan pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa negara kami, teristimewa dalam penanganan COVID-19. Ya Bapa di surga, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami, agar kami pun juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan bahwa kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti pemberitaan firman hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Salam. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.